اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا، من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان، قد كان يغمر نور الله وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا، وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان، والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا، واحفظ رسول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عنانا، فهناك كيف على برفعه الأسماعيل كان للأبي معوانا، وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا، وبها حاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان، ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان، بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا. سبحان الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا، وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا، صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Hadaratul mukarramun, para asatidz yang dimuliakan Allah, guru-guru kita yang hadir, antaranya Fadilatul Dai Allah, guru kita Fadilatul Ustaz Jamal Istikhari, semoga panjang umur dalam sehat walafiat. Guru kita Fadilatul Dai Allah Ustaz Ahmad Tarbashi Husain, semoga panjang umur dalam sehat walafiat. Antara Bapak Ayahanda, Bapak Kiai Haji Ma'amul Madani, semoga panjang umur dalam sehat walafiat. Juga hadir Ustaz Haji Syukri, semoga panjang umur dalam sehat walafiat. Hadirin yang dimuliakan Allah, di malam ini seperti diinfokan di majelis malam Kamis yang lalu, setelah selesai majelis kita akan berziarah. Yang mau ikut silakan, tapi nggak boleh konvoy, jalan-jalan sendiri, kumpul di sana. Kita mulai bareng-bareng ya, ketika kami tiba kita mulai kemas makam Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Abdul Haddad di makam Habib Kunjung Kalibata. Kemudian kita dimohonkan untuk baca Fatihah untuk yang sedang berulang tahun, putra dari Ustaz Hamdan bernama Muhammad Kaisan Hadani, yang berulang tahun di kemarin tanggal 30. Kemudian Fatihah untuk Nur Hikmah binti Syarwani, saudari kandung dari akhina saudara kita, saudara Fakhrul, yang akan atau sedang proses malam ini, proses sesar untuk kelahiran anaknya yang diperkirakan akan kembar. Dijadwalkan pukul 9 ini melaksanakan proses sesarnya. Kita bacakan Fatihah. Semoga yang sedang ulang tahun Allah Ta'ala jadikan umurnya barokah, barokah untuk dirinya, barokah untuk orang-orang yang di sekitarnya, untuk kedua orang tuanya, untuk kaum muslimin muslimat, dan diberikan panjang umur dalam sehat walafiat. Lalu yang menjalani sesar atau sedang menjalani sesar di malam ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran operasi sesarnya, dan Allah Ta'ala berikan kekuatan, kesabaran, dan Allah Ta'ala selamatkan ibu dan anak-anaknya yang dikandungnya. Kemudian Allah jadikan hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadini ya kuliha wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, malam kami seperti ini kita ambil sedikit tentang maklumat fiqhiyah, perbekalan fikih yang kita butuhkan di dalam salat berjamaah, khususnya karena kita, khususnya para lelaki, seringkali berjamaah baik di Jumat ataupun di selain salat Jumat di 5 waktu. Masih berkenaan tentang makmum wafik dan berkenaan tentang uzur-uzur yang dimiliki oleh makmum wafik. Tentang makmum wafik, itu makmum yang memiliki dan mempunyai masa yang cukup untuk baca Fatihah bersama imam. Begitu, itu disebut dengan makmum wafik. Lalu ada uzur yang membuat makmum ini boleh ketinggalan dari imamnya. Nah,
di antara uzurnya itu yang keenamnya, kita sudah sampai ke uzur yang keenam, yaitu jikalau makmum tidak baca Fatihah langsung tetapi mendengarkan Fatihahnya imam, karena sunnah demikian dengan syaratnya nanti kita akan sebutkan. Ketika makmum nunggu imam selesai baca Fatihah supaya dia baca Fatihah setelah selesainya imam baca Fatihah, tapi ternyata sewaktu imam selesai baca Fatihah dia tidak lagi baca surat, ya, nggak lagi baca surat. Habis sholat tawrin amin langsung rukuk Fatihahnya. Boleh enggak? Ya boleh sih, boleh, karena baca surat setelah Fatihah hukumnya sunnah, hanya akan dianjurkan demikian. Tapi kalau ada makmum yang mempunyai imamnya demikian, dia berharap habis imam baca Fatihah selesai, setelah didengerin oleh makmumnya baru dia baca Fatihah. Tapi rupanya setelah imam baca Fatihah langsung rukuk dia, Allahu Akbar. Sehingga nggak cukup waktu bagi makmum untuk baca Fatihah, pastinya ketinggalan. Maka dalam hal yang begini si makmum wajib tetap baca Fatihah dan boleh ketinggalan. Boleh ketinggalan sampai dengan 3 rukun fi'li. 3 rukun fi'li yaitu 2 kali sujud dan rukun rukuk. Itu namanya 3 rukun fi'li. Rukuk, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Kalau si makmum selesai baca Fatihahnya, imamnya belum selesai dari sujud yang kedua, belum bangun kepalanya dari sujud yang kedua, maka di saat itu makmum boleh mengejar imam dan rakaatnya didapat dihitung. Misalnya makmumnya ketika ketinggalan karena imamnya udah rukuk duluan, dibaca Fatihah, lalu ketika selesai waladhdallin amin, imamnya lagi duduk di antara 2 sujud misalnya, maka disuruh kejar si imam, ya. Dengan demikian makmumnya dapat rakaat, begitu. Itu namanya uzur. Uzur bagi si makmum ketinggalan, boleh makmum ketinggalan demikian. Dan maaf ketinggalannya itu dibolehkan sampai maksimal 3 rukun fi'li tadi. Kalau imamnya sudah keburu bangun ketika makmumnya selesai baca Fatihah, imamnya sudah keburu bangun dari sujud yang kedua, kepalanya udah keburu diangkat, maka makmumnya nggak perlu ngejar, tapi tunggu dalam keadaan berdiri karena imamnya pasti akan berdiri. Tapi dampaknya makmumnya ini nggak dapat rakaat itu. Dengan demikian dia wajib nambah 1 rakaat setelah salamnya imam nanti. Begitu. Ya. Begitupun kata ulama, kalau ada imam yang baca surat setelah Fatihah tapi suratnya terlalu pendek sehingga nggak cukup makmumnya untuk baca Fatihah semuanya, ya. Tadi makmum nggak baca Fatihah, kenapa nggak baca Fatihah? Dengerin imam baca Fatihah. Nah, ketika dengerin imam baca Fatihah, dia nggak baca Fatihah dulu, karena berharap setelah habis baca Fatihah imam baca surat dan dibaca Fatihah, dan punya waktu yang cukup. Oh ternyata imamnya setelah baca Fatihah selesai baca suratnya pendek. Kalau tadi nggak baca surat malah langsung rukuk, sekarang baca surat tapi suratnya pendek. Inna a'tainakal kautsar shalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu Akbar. Dan cukup itu untuk baca Fatihah semuanya. Artinya makmumnya masih ketinggalan, maka hukumnya sama seperti tadi. Makmumnya lanjutkan baca Fatihah sampai selesai. Kalau selesai Fatihah makmum ini imamnya masih belum mengerjakan 3 rukun fi'li, ya, baik itu baru ngerjain sampai sujud, duduk di antara 2 sujud, atau baru ngerjain sujud yang pertama atau sujud yang kedua tapi belum selesai, belum ngangkat kepalanya, maka di saat itu si makmum
disuruh kejar imamnya setelah baca Fatihah selesai. Dengan demikian dapat rakaat tersebut dan dihitung rakaatnya. Ya. Kemudian tambahan dari yang lalu ini, karena ini pengulangan dari masalah kemarin, pembahasan kemarin. Ada pendapat seorang ulama namanya Imam Zarkashi. Ya, Imam Zarkashi itu bukan. Imam Zarkashi, beliau mengatakan kalau makmum mengalami kondisi begitu, Fatihahnya nggak wajib, ya. Fatihahnya ditanggung imam. Tapi ini pendapat Imam Zarkashi dan pendapat yang bukan dikuatkan oleh ulama. Tapi ulama menguatkan pendapat yang pertama tadi, di mana makmum wajib baca Fatihah sampai selesai. Kalau dia selesai baca Fatihah, imamnya belum selesai sujud yang kedua, belum angkat kepalanya, kejar. Tapi kalau udah selesai sujud yang kedua, udah angkat kepalanya, maka cukup tunggu di atas dalam keadaan berdiri. Lalu nanti sampai 1 rakaat. Ya. Kemudian bagi makmum yang tahu persis, bagi makmum yang tahu betul bahwa kalau dia dengerin Fatihah imamnya dulu, lalu setelah imam selesai dia baru baca Fatihah, ini si makmum tahu persis makmumnya ini gak bakal keburu baca Fatihah, seperti yang terjadi banyak di sholat taraweh. Sholat taraweh yang kalau imamnya cepat. Ya. Nah ini makmum tahu dari mana? Itu pengalaman mungkin di rakaat 2 rakaat pertama sholat taraweh. Begini imam nih, cepet banget bacaannya nih. Kalau nungguin dulu baca imam selesai baru baca Fatihah, gak bakal keburu baca Fatihahnya. Nah, di saat itu kata ulama, mesti harus si makmum baca Fatihah barengan dengan imam. Imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Ya. Kalau memang dia tahu persis, kalau nunggu imam baca Fatihahnya selesai baru baca Fatihah, maka dia nggak bakalan keburu baca Fatihah dan baru selesai kalau imamnya sudah ngerjain 2 rukun fi'li. Rukun fi'li apa tuh? 2 rukun fi'li, rukuk dan i'tidal. Ini kalau saya baca Fatihah dulu, kalau dengerin Fatihah imamnya dulu, lalu setelah imam waladhdallin amin saya baru baca Fatihah, maka saya akan ketinggalan sampai imam ngerjain 2 rukun fi'li, udah ngerjain rukuk, ngerjain i'tidal, baru saya selesai baca Fatihahnya. Dia tahu persis begitu, maka nggak perlu nungguin imam selesai baca Fatihah, barengin aja imamnya baca Fatihah, dia baca Fatihah. Itu kalau masih mau jadi makmum. Kalau masih mau jadi makmum, begitu. Ini pengalaman dari pengalaman dari sholat terawih. Ya, kita kan kalau sholat di kampung, di terawih di masjid yang biasa kita sholat di situ atau musola biasa sholat itu, kita kenal imamnya. Imam tuh ini cepet nih, imam Siano ini lambat nih, imam Siano sedang nih. Jadi kita bisa takar itu. Nah, kalau tahu persis gak bakalan keburu baca Fatihah, kecuali kalau imamnya udah jalan duluan sampai 2 rukun fi'li baru selesai baca Fatihahnya. Jika nungguin imam dulu baca Fatihah, maka saat itu mesti makmumnya barengin Fatihahnya imam ketika imam baca Fatihah. Kemudian untuk imam sunnah bagi imam agar berdiam setelah baca Al-Fatihah. Imam kalau udah baca waladhdallin amin, sunnah diam, disebut dengan sakta. Buat apa diamnya Fatihah imamnya ini? Diamnya itu untuk memberi kesempatan bagi si makmum baca Fatihah yang tadi dengerin imam. Ya, makmum yang tadi dengerin imam baca Fatihah belum baca Fatihah, supaya ngasih
Fatihah, makanya imamnya suruh diam dulu, nggak langsung baca surat, kecuali di dalam hatinya dia dengan perlahan, dengan cara perlahan ya, karena dalam salat nggak dianjurkan untuk diam sama sekali. Itu disunahkan diam kalau memang imamnya nggak tahu sama sekali makmumnya ngebarengin dia. Kalau imamnya tahu makmumnya barengin baca Fatihah, dia tahu nih dari suara di belakang imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah juga. Ketika imam baca Fatihah, maka nggak perlu tungguin, nggak perlu diam. Habis baca Fatihah langsung aja baca surat. Begitupun kalau makmum bermadzhab Hanafi. Kalau makmumnya bermadzhab Hanafi, maka habis Alhamdulillah baca aja langsung surat. Kenapa? Karena madzhab Hanafi, mereka yang bermadzhab Hanafi tidak diwajibkan baca surat Al-Fatihah. Yang wajib adalah baca surat Al-Quran apa aja. Begitu. Ini menjelaskan atau lebih tepatnya murojaah, mengulang ulasan masalah ini dari Imam Khamis yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan tausiah dari para guru kita yang akan disampaikan malam ini oleh Fadilatul Dr. Ustaz Ahmad Zarqashi Husain Khalidullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa al-anama bi sahibil maqamil a'la wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Sayyidi ahlil ardi was sama, Sayyidil mursalin wal anbiya, Sayyidil arifin wal awliya, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi sarairi tubla. Amma ba'du, qala Allahu jalla wa ala, fa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wallahu yuhibbul mutawakkilin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Shadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hadir kita di malam ini, di malam setelah lewat pertengahan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan, hadir bersama guru-guru kita, guru mulia kita, bil khusus ad-da'i Allah Ustaz Kiai Haji Khairullah Ramli. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sehat wal afiat. Allah berikan ilmunya bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita muliakan Al-Walid Bapak Kiai Haji Mahmud Madani, mudah-mudahan panjang umur dalam sehat wal afiat, diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir bersama kita ad-da'i Allah Ustaz Haji Ahmad Yusufali, mudah-mudahan panjang umur dalam sehat walafiat. Para guru-guru, para orang tua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sifat mulia yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sifat hilm, sifat yang lembut, lemah lembut. Bahkan di dalam sisi yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam
adalah seseorang yang garang di medan perang, seorang yang pemberani dan paling pemberani dari syuhada-syuhada yang hadir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat yang lain beliau adalah orang yang memiliki sifat yang paling lembut di antara sifat-sifat manusia yang lain. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sifat lemah lembut inilah yang menjadi penentu dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan dan di mana sifat itu dibutuhkan, maka sifat itu yang diutamakan. Ada satu penggalan kisah ketika setelah selesai melaksanakan peperangan Dzatur Riqa, ada terjadi sebuah dialog yang begitu indah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ketika akan berangkat kembali pulang ke kota Madinah, seluruh pasukan sudah bergerak, sudah berjalan, maka tertinggallah Sayyidina Jabir bin Abdullah ini, tertinggal dari pasukan di belakang. Lalu dijumpailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi dialog, apa yang membuat engkau tertinggal ya Jabir? Sayyidina Jabir menjawab bahwa unta yang dinaikinya sudah lemah, untanya sudah lemah, enggak gagah lagi, sehingga ketika pasukan bergerak, untanya pun bergerak tapi jalannya lambat. Maka dialog inilah yang direkam oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah yang menjadi saksi bagaimana sifat lemah lembutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pulang di dalam peperangan, tapi sifat yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kelembutannya. Sifat yang tidak dibutuhkan di medan perang ketika menghadapi kaum kufar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jabir, ya Jabir, apakah engkau sudah menikah? Sudah ya Rasulullah. Dengan gadis atau dengan janda? Dengan janda ya Rasulullah. Kenapa enggak dengan gadis? Kalau dengan gadis kan enak, bisa begini, bisa begitu, bisa berjumpa dan sebagainya. Dialog yang terjadi antara Sayyidina Jabir dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana kedekatan antara seorang pemimpin dengan orang yang dipimpinnya. Lemah berjalan sambil berjalan pulang menuju kota Madinah, terjadi dialog ini. Bahkan ketika ditanya bagaimana kehidupannya, Sayyidina Jabir menjawab, kenapa dia menikahi seorang janda? Karena ayahnya gugur di medan Uhud, menjadi syuhada Uhud, dan dia tinggalkan anak-anaknya, termasuk dia Sayyidina Jabir adalah yang paling tua dan adik-adiknya banyak yang masih kecil, sehingga dipilihlah dimenikahi seorang janda supaya bisa ngayomin anak-anaknya, adik-adiknya yang masih kecil. Begitu alasan Sayyidina Jabir bin Abdullah. Bukan masalah perkawinannya, tapi masalah dialog yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Jabir, menguatkan ikatan antara seorang pemimpin dengan orang yang dipimpin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang disebutkan di dalam hadis qudsi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki sifat kasih sayang, lemah lembut, maka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kalau kita berlemah lembut, berkasih sayang dengan orang, semua penduduk bumi, maka penduduk langit pun akan berkasih sayang kepada kita. Kurang dari 2 pekan lagi akan datang bulan suci Ramadan. Semua dari kita mampu untuk menahan lapar dan haus. Semua dari kita lebih mampu untuk menahan lapar dan haus ketika datang bulan suci Ramadan. Tapi sedikit dari kita yang mampu untuk menjaga diri, menjaga hawa nafsu kita. Disinilah tempatnya di mana ketika ibadah zahir kita sudah kita lakukan, tapi apakah ibadah batin kita menyeimbangi ibadah zahir kita?
kita lakukan rukuk kita lakukan sujud kita, badan kita tundukkan di hadapan Allah, tapi apakah hati kita pun tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, hati-hati kita menjadi lembut di hadapan Allah, hati-hati kita menjadi lembut di hadapan makhluk yang lain. Dengan itulah Allah akan memberikan dan akan menaikkan derajat kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairal jazaa atas tausiah yang disampaikan guru kita Fadilatul Ustaz Zarkashi Husain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari segala ucapan dan penyampaian para asatidz dan guru-guru kita dimanapun mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana bi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur kehidupanku dan kalian di alam dunia dan bahkan di alamul akhirah. Ia tuliskan dari ilmunya dan telah ia takdirkan di dalam ilmunya siapa-siapa di antara makhluk dan hambanya yang akan menempati surganya, dan sebaliknya siapa yang akan menjadi bahan bakar api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hamba-hamba Allah ta'ala yang beriman, yang memiliki rasa takut kepada Allah ta'ala Ar-Rahman, lalu berharap kepada Allah dan meminta untuk dihindarkan dari api neraka yang pedih dan azabnya yang dahsyat, dan dimasukkan ke dalam penduduk surganya Allah ta'ala, menikmati kenikmatan yang maha luar biasa yang disebutkan Rasul di dalam hadis, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah terbersit di dalam hati seseorang, terlintas pun tidak demikian. Adapun gambaran-gambaran yang disebutkan di dalam hadis atau di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah gambaran pendekatan, dan kenyataannya lebih dahsyat daripada itu. Bagaimana tidak, hati tidak mungkin menggambarkannya, dan telinga tidak pernah mendengar kenikmatan tentangnya, dan mata tidak pernah melihat kenikmatan yang sepertinya. Agar hamba Allah Ta'ala terus terpanggil untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan mendekat, terpanggil untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala dan berharap, terpanggil untuk beristighfar, memohon ampunan Allah Jalla Jalaluh, agar ia mendapatkan surganya kelak di yaumil qiyamah. Ya Rabbana ya Rahim, kami kumpul dan kau kumpulkan di majlis di malam ini adalah satu bentuk harapan kami darimu ya Rabb, agar kau ampuni dosa-dosa ini dan agar kau berikan kami surgamu kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan lewat dari masa yang mulia dan waktu yang mulia, malam nisfu Sya'ban yang dimuliakan oleh para ulama sepanjang zaman dan tak pernah dilewatkan oleh mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala di malam itu, untuk mendapatkan janji-janji yang diberikan oleh Allah dan Rasul, bahwa malam itu adalah berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Malam di mana Rasul beribadah, bersujud lama, dan malam di mana Rasul beribadah, berziarah ke makam-makam sahabatnya,
malam di mana Rasulullah beribadah, berzikir dan berdoa, dan malam itu telah melewati kita. Dan Allah Ta'ala telah takdirkan seperti yang telah ditetapkan dalam ilmunya. Siapa di antara hambanya yang memakmurkan malam nisfu Sya'ban di tahun ini? Mulialah mereka dan beruntunglah, karena telah disibukkan waktu-waktunya dengan keberkahan, disibukkan anggota badannya dengan keberkahan, terkhusus di malam nisfu Sya'ban. Ya Rabbana ya Rahim, kami yang hadir dan kaum muslimin yang hadir di malam nisfu Sya'ban bermunajat dan berdoa kepadamu, bertawasulan dengan Yasin dan Al-Fatihah. Maka dengarkan hajat-hajat mereka dan kami khususnya di majlis ini ya Rabb, sehingga kami dapatkan apa yang kami minta darimu di yaumil qiyamah. Kau siapkan untuk kami pahala besar dan simpanan besar yang ditunggu-tunggu oleh setiap mereka yang beramal saleh. Ya Rabbana ya Rahim, berkat Sayyidina Muhammad kabulkan kami punya doa. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini walaupun gerimis di luar sana, kita tadi pergi dari rumah, gerimis masih turun, tapi masih mending. Allah telah hentikan hujan besarnya. Artinya Allah Ta'ala tahu dengan kelemahan sebagian kita bahwa kalau hujannya besar nggak berangkat nih, maka Allah Ta'ala kecilin dikit hujannya, jadi berangkat. Hadir kita alhamdulillah ya, dengan sedikit rintangan ini yang kita anggap rintangan, padahal untuk mereka orang-orang yang mempunyai kemantapan hati bukanlah rintangan dari sedikit, sesuatu yang dianggap menjadi tambahan pahala karena berangkatnya menjadi lebih sedikit berat, sebab dihujani dengan rintik-rintik hujan yang ada. Sedikit berat karena cuaca yang sejuk membuat ia berpikir ini asyik sekali kalau tarik selimut di atas kasur sambil nonton TV kali mungkin. Tapi Allah Ta'ala tidak biarkan kita diam di rumah. Allah Ta'ala hadirkan kita di majelis malam ini agar kita berzikir dan kita mendengar kalimat-kalimat yang bermanfaat ini insyaAllah, yang membawa hati kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga di balik itu keinginan Allah Ta'ala ada, dihadirkan kita walaupun keadaan seperti ini. Hujan turun, rintik-rintik, angin sejuk, udara yang mengundang kita untuk menarik selimut dan tertidur di atas tempat tidur atau sekedar rebahan. Tapi semuanya tidak terjadi dalam diri kita yang hadir sekarang dan juga yang sedang menonton streaming malam ini. Menggunakan waktu ini untuk beribadah kepada Allah bersama, berzikir bersama, talabul ilm bersama. Karena kita tahu bahwa waktu yang kita jalani akan lewat dan ia tidak akan pernah datang lagi. Sebagaimana nisfu Sya'ban yang kemarin telah lewat dan ia tidak akan pernah datang lagi sampai hari kiamat. Kalau kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala sampai tahun depan dan kita mengalami malam nisfu Sya'ban lagi, maka malam nisfu Sya'ban tahun depan bukan malam nisfu Sya'ban yang kemarin lalu. Itu adalah nisfu Sya'ban makhluk Allah yang lain yang Allah ciptakan dan Allah takdirkan fulan bin fulan, fulanah binti fulan untuk dapat menjumpainya lagi. Tapi beruntunglah orang-orang yang memakmurkan waktunya dengan ibadah dan zikir dan amal saleh. Kita berharap pada Allah Ta'ala bahwa amalan-amalan ini diterima Allah Jalla Jalaluh. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau melihat tentang hujan ini, maka teringat saya dengan kisah Nabi Allah Sulaiman ketika beliau dan kaumnya. Kita tahu Nabi Allah Sulaiman
bukan bangsa manusia doang, ada jin juga menjadi umatnya. Juga di samping itu binatang-binatang, burungnya, binatang yang melatanya, binatang yang berkaki 4, yang berkaki 2, semuanya menjadi umat Nabi Allah Sulaiman. Kerajaan besar Allah telah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Allah Sulaiman ingin melakukan istisqa, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hujan lama enggak turun-turun, mereka perlu air. Lalu berjalan Sayyidina Sulaiman menuju tempat untuk meminta istisqa, minta turunnya hujan kepada Allah. Lalu di tengah jalan dia lihat dan dia jumpai ada seekor semut. Dan kita tahu Nabi Allah Sulaiman bisa bicara dan mengerti bahasa binatang. Semut ini dijumpai oleh Nabi Allah Sulaiman dengan kondisi dia jatuh terlentang. Ada kakinya menghadap ke langit, punggungnya di bawah, punggungnya di lantai di tanah, dan kaki-kakinya menghadap ke langit. Lalu dia dengar, Nabi Allah Sulaiman dengar semut ini berkata, "Ya Rabb, kenapa engkau azab kami dengan tidak turun hujan lama ini, padahal manusia itu yang bikin dosa kepadamu?" Katanya ini semut ini. Jadi semut memohon kepada Allah Ta'ala jangan sampai berlarut-larut ini kemarau. Yang dosa manusia, kenapa kita juga ikut susah? Begitu singkatnya kata semut. Ya Rabb, kenapa engkau azab kami dengan kemarau yang berkelanjutan ini, sedangkan yang dosa itu, yang berdosa itu manusia itu, bukan kami yang berdosa, manusia yang berdosa, kok kami ikut susah? Nabi Allah Sulaiman dengar itu. Padahal dia sudah berkumpul dan jalan rombongan sama umatnya banyak. Ketika dia dengar semut itu berkata demikian, lalu dia balik langkah, balik arah dan dikatakan kepada umatnya, "Ayo pulang kalian semuanya, pulang kalian semuanya. Sungguh kita akan diberikan hujan karena permintaan kalian sudah diwakilkan." Permintaan kalian sudah diwakilkan. Tadinya kita mau minta Allah Ta'ala untuk kita turunkan hujan, mengumpul di satu tempat, tapi ternyata semut ini sudah mewakili mereka. Lalu ketika Nabi SAW pergi, gak lama kemudian turun hujan. Semut binatang yang kecil, lemah, ya, dan untuk seorang manusia satu diinjak sekali aja semut mati karena lemahnya. Tapi di dalam peristiwa ini kekuatan doa Allah Subhanahu wa taala tampakkan dari makhluk yang begitu lemah. Allah Subhanahu wa taala diundang rahmatnya ketika seorang makhluk seperti semut ini memperlihatkan kelemahannya di hadapan Allah. Dari itu kalau kita mau sholat istisqa di dalam fikih maka diajarkan itu. Kalau sholat istisqa ngumpul dalam satu tempat, khususnya di lapangan luas, suruh semua pada keluar. Bukan cuma pemuda-pemuda, remaja yang masih kuat, bapak-bapak yang masih kuat, ibu-ibu, gadis-gadis yang masih kuat, enggak, tapi bahkan nenek-nenek, kakek-kakek, bahkan bayi-bayi yang masih menyusu suruh hadir. Justru mereka itu yang undang rahmat Allah tuh. Mereka ini yang lemah-lemah, orang tua yang rendah, nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak bayi yang masih lemah, yang
masih menyusu, gak punya kekuatan apa-apa, dan bahkan disuruh binatang-binatang suruh hadir, disuruh datengin, taruh di pinggir-pinggir lapangan. Yang lainnya di tengah sholat, mereka disuruh di pinggir-pinggir lapangan untuk binatang-binatang suruh taruh sana. Karena mereka simbol kelemahan. Untuk apa dihadirkan makhluk-makhluk lemah ini? Untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian Allah Ta'ala mendatangkan rahmatnya dan Allah turunkan hujannya. Ketika Allah lihat kelemahan semut itu dan dia berdoa, ya Rabb, ini yang dosa manusia bukan kami, apa kami yang ikut susah, turunkan hujan buat kami. Didengar doanya semut ini. Ketika ia lemah, saking lemahnya dia tidak bisa kembalikan badannya. Ketika ia jatuh terlentak, kakinya di atas, tidak bisa dia balikan. Berdoa dalam keadaan demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ, karena mengundang rahmat Allah Ta'ala dengan kelemahan yang ada pada diri seorang hamba, sahabat ketika terjadi di Madinatul Munawwarah marau panjang, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah di atas mimbar. Tidak main-main khutbahnya, khutbah Jumat. Lalu tiba-tiba seorang Arabi, seorang Badui berdiri di tengah-tengah masjid, di tengah-tengah jamaah. Ya Rasulullah, halakatil an'am, binatang-binatang ternak sudah hampir binasa. Karena apa? Karena kemarau panjang. Lalu Allah Ta'ala liyughithana, mintalah doa kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar dia turunkan kami hujan. Kata sahabat ini, padahal Rasulullah sedang khutbah Jumat itu. Kita bayangin kalau ada orang khutib Jumat, di hari Jumat tiba-tiba ada orang ngomongnya sama khutibnya lagi. Ini orang Badui, orang pedalaman. Tapi Rasul tidak marahi orang ini. Tidak disuruh duduk, aku lagi sholat Jumat, lagi khutbah Jumat, nanti aku selesaikan dulu. Tidak. Rasul timpali orang ini. Ketika dia minta kepada Rasul agar berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan, maka beliau pun berdoa, angkat tangannya, dan sahabat tahu bahwa sumber rahmat ada di depannya, Sayyidina Muhammad. Ya, kita mau mencari rahmat dari Allah Ta'ala, wasilahnya ada di depan. Maka sahabat begitu beruntungnya mereka. Wasilah rahmat terbesar ada di hadapan mereka. Maka Badui ini paham betul, kalau mau menjalankan kalimat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sahabat juga tahu itu ayat mereka baca di dalam setiap sholat. Tapi sahabat ini paham bahwa sumber rahmat ada di hadapan mereka, tidak lain Sayyidina Muhammad. Dia mau mencari rahmat supaya turun hujan dari Allah Ta'ala, dia sumbernya di sini, minta sama yang di depannya ini. Maka sahabat ini pun minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintakan hujan kepada Allah Ta'ala agar kami mendapatkan air, agar kemarau ini berhenti, tidak berkepanjangan. Rasulullah angkat tangannya. Kemudian beliau berdoa, dan tidaklah beliau turunkan tangannya melainkan awan dari sana sini datang. Padahal sebelumnya sepotong pun awan gak ada di atas langit Madinah. Tapi ketika Rasul angkat tangannya dan berdoa, datang awan dari sana, awan dari sini, sehingga berkumpul di atas kota Madinah. Dan mendung datang, lalu tidak beliau turunkan tangannya ketika setelah berdoa, melainkan hujan telah turun berkat tangan Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu hujan turun seminggu penuh. Ya, ini ketika
karena hujan terus turun. Dan sepekan demikian begitu. Sampai Jumat yang akan datangnya, Jumat yang berikutnya, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, persis seperti minggu yang lalu, Jumat yang lalu, orang Badui itu, ada riwayat mengatakan Badui yang sama, ada yang mengatakan yang lain. Badui berdiri lagi di tengah-tengah masjid, di tengah-tengah jamaah. Kata, ya Rasulullah, in qata'atis subul wa halakatil buyut. Wahai Rasul, jalan-jalan terputus karena banjir di mana-mana. Dan rumah-rumah hampir saja ambruk karena rumah ini tertimpa hujan sepekan penuh. Bayangin ya, kita kalau sepekan penuh di masjid Jakarta habis sudah semuanya. 3 hari aja udah banjir di mana-mana. Ini Madinatul Munawwarah demikian ternyata. Sepekan penuh hujan, di mana-mana banjir, sehingga Badui ini pun mengeluhkan kondisi yang ada. Ya Rasulullah, banjir di mana-mana, jalan pada putus, rumah-rumah hampir pada ambruk. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, minta kepada Allah Ta'ala, berdoalah kepada Allah agar hentikan hujan ini. Minggu lalu minta diturunin hujan, minggu sekarang minta dihentiin hujan. Dan yang diminta orang yang sama, Sayyidina Muhammad. Rasul angkat tangannya, kemudian beliau gerakan ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur. Tidaklah beliau gerakan, melainkan awan yang ada di atasnya bergerak mengikuti tangan Rasul. Nyingkir ke sana, ketika tangannya digerakkan ke sana, bergerak awan yang di atas menyingkir ke sana. Sehingga Madinah terang karena ada sinar matahari masuk, dan seputar Madinah masih hujan karena awannya masih di sekitar Madinah. Jadi Madinah itu bolong, di atas seperti bolong. Tengah-tengahnya gak hujan, ada matahari, tapi pinggirannya masih hujan. Menyingkir itu awan ke sana kemari hanya diisyaratkan oleh tangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu rahmat kalau sudah ada di tengah-tengah umat. Apa yang ada dan diharapkan umat dan diinginkan, maka akan mudah didapatkan ketika rahmat ada di tengah-tengah umat. Dan di antara yang datangkan rahmat adalah bersatunya umat. Karena rahmat ada di dalam persatuan dan azab ada di dalam perpecahan. Begitu kata ulama kita. Maka di mana-mana Islam selalu menyerukan, di Quran diserukan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semuanya, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan hablullah, dengan tangan Allah, dengan tali Allah Ta'ala. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah, karena berpecah belah ini mendatangkan azab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ketika Rasul minta datang hujan, turun hujan. Ketika Rasul minta pergi itu awan, pergi itu awan. Semut tadi ketika dia minta kepada Allah Ta'ala hujan, maka Allah turunkan hujan. Turun rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita untuk banyak berdoa dan meminta kepada Allah ketika kita berhajat. Ada satu adab yang mungkin lewat dari kita atau kelupaan sewaktu kita berdoa, dan adab ini dipegang oleh para ulama aulia besar. Ketika mereka berdoa, mereka tidak berdoa untuk mendapatkan permintaan, untuk dipenuhi permintaan. Banyak di antara kita kalau kita berdoa supaya dipenuhi permintaan. Ada yang ketika misalnya belum punya anak lama minta berdoa, ya Rabb berikan aku anak.
muhajir sono kemari, ya itu map udah lecek ke sana kemari, dibawa sono kemari, belum juga dapat kerjaan. Minta Allah Taala, ya Rabb, mudahkan pekerjaan untukku. Kenapa engkau doa? Agar dipenuhi permintaanku ke hajatku. Banyak di antara kita yang demikian. Salah kan? Tidak salah sama sekali. Tapi ada para aulia Allah ketika berdoa, mereka berdoa untuk menjalankan sifat ubudiyah kepada Allah. Dikasih atau gak dikasih. Dengan demikian seseorang gak akan bosan berdoa. Itu rahasianya. Kalau ada orang berdoa supaya permintaan dikabulkan, lalu dia lihat makin lama berdoa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, mungkin sampai setahun dia berdoa gak dikabulkan Allah, ini gak dikasih Allah, telah kan bosan. Kenapa? Doa gak dikasih terus. Karena yang diharapkan adalah dipenuhinya hajat. Maka muncul kebosanan itu. Tapi ketika seseorang berdoa berdasarkan apa? Berdasarkan bahwa ia berdoa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan bosan. Karena ibadah tidak ada habisnya. Mau dikasih mau gak dikasih, mau dikasih sekarang ataupun mau dikasih nanti di akhirat, aku berdoa. Dari itu Rasul bagaimana disebutkan, kana yad'ullah fi kulli ahyani, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di setiap waktunya. Kok gak bosan ya Rasul berdoa di setiap waktunya? Masuk rumah doa, keluar rumah doa, pakai pakaian doa, lepas pakaian doa, makan, setelah makan, naik kendaraan, turun kendaraan, keluar rumah, masuk rumah, semua aktivitas beliau diiringi dengan doa. Kok gak bosan ya Rasulullah doa mulu ya? Nah, itu dikarenakan doa adalah menjalankan ibadah, bukan cuma untuk memenuhi permintaan dan hajat yang diinginkan seseorang. Nah, begitu bedanya antara seorang berdoa karena dasarnya untuk menjalankan ibadah kepada Allah, dan yang lain berdoa karena dasarnya untuk memenuhi hajat dan keperluannya. Yang ini bisa jadi bosan, tapi yang itu tidak akan bosan. Karena ibadahnya selalu diperlukan, dan ketika dia beribadah selalu mencari pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak akan pernah berhenti dalam dirinya. Dari itu kalau kita perhatikan guru mulia Imam Al-Murabbi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib terlalu terlihat berdoa. Kalau saya pernah perhatikan di bandara di beberapa waktu tahun yang lalu, mulutnya nggak pernah berhenti untuk berdoa. Sampai jadi kalau dia bicara dengan seorang, menyapa seorang, sampai di bandara mulutnya bergerak berdoa dan berdoa. Karena setiap aktivitas kita ini pasti ada sunnah doa di situ. Ketika ada sunnah doa di situ, yang artinya kalau kita ingin jalankan, maka tidak akan pernah mulut ini berhenti dari doa. Dan supaya tidak bosan, maka niatkanlah itu adalah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu berkaitan dengan doa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga doa-doa kita didengar Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala perlihatkan kelemahan kita di depan mata kita, sehingga kita merasa rendah di hadapan Allah dan meyakini tidak memiliki apapun di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala tinggikan kita punya pandangan kemuliaan, dan Allah Ta'ala naikkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah kuatkan tingkatan takwa kita di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, sehingga Allah pilih kita dari sekian hambanya yang banyak untuk menjadi kekasihnya di alam dunia sebelum di alam akhirat. Dan di alam akhirat Allah tempatkan kita di surga yang tertinggi, surga Firdausil A'la, bersama para anbiya, para syuhada, para salihin, para muqarrabin, para awliya, para siddiqin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis kita dengan zikir. Semoga Allah Ta'ala terima zikir kita, dan Allah Ta'ala hilangkan
sisa-sisa kotoran yang ada dalam hati kita, apakah itu dengki, apakah itu sombong, apakah itu sum'ah, apakah itu riya, apakah itu gila hormat atau ingin dihormati atau ini atau itu, semua yang membuat kita terhalang dari Allah Subhanahu wa taala dan terhalang dari Rasul, semoga dengan zikir ini Allah Taala bersihkan semuanya, Allah Taala angkat semuanya, Allah Taala cuci semuanya, sehingga dengan keberkahan ini zikir dan ini majlis Allah Taala jumpakan kita dengan Ramadan, dan Ramadan menerima kita sebagai tamunya dan kita layak untuk menjadi tamunya. Amin ya rabbal alamin. Wa qulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Wahai Rahman, wahai Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Zat yang Maha Penyayang, begitulah Kau namakan dirimu. Kau berikan nama untuk dirimu Sang Maha Pengasih dan Sang Maha Penyayang. Kau berikan kasih-Mu untuk hamba-hamba-Mu, untuk makhluk-makhluk-Mu. Binatang pun dapat kasih-Mu, dan bahkan para kufar musyrikin yang menentang-Mu dan tak beriman dengan-Mu dapat pula rahmat dari-Mu dan kasih-Mu. Mereka Kau biarkan makan, mereka dapat minum, mereka bernafas, mereka hidup hanya karena Kau berikan rahmat dan kasih-Mu, dan Kau lebihkan rahmat itu untuk mereka yang menjadi hamba-Mu yang beriman dengan-Mu, tunduk di hadapan-Mu, bersimpuh di gerbang rahmat-Mu, berdoa dan bermunajat, meyakini kelemahannya, meyakini kekurangannya, meyakini bahwa ia butuh dengan-Mu, meyakini bahwa mereka fuqara, bahwa mereka masakin, orang-orang miskin yang perlu dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya dan yang Maha Memberi, pemilik gudang rahmat dan kekayaan yang tak pernah habis ketika diminta. Wahai Rabb, wahai Rahman, ya Rabbi ya Allah, ini kami ya Rabbi hadir dengan kehendak-Mu. Kau kumpulkan untuk bermunajat dan berzikir, menggaungkan asma-asma dan nama-Mu ini, bermunajat meminta kepada-Mu ya Rabb, meminta hidayah, meminta rahmat, meminta barakah, meminta maghfirah, meminta untuk dijumpakan dengan bulan Ramadan di tahun ini, meminta agar menjadi tamu Ramadan yang sesungguhnya, meminta agar kita termuliakan dengan malam-malam Ramadan, dengan siang-siang dan saat-saat Ramadan. Ya Rabbi ya Rahman, jadikan di tahun ini Ramadan penuh berkah untuk kami dan kaum muslimin, lebih berkah dari Ramadan tahun lalu ya Rabbi, dan Ramadan yang sebelumnya di sepanjang hidup kami sebelum ini. Jadikan tahun ini adalah tahun penuh keberkahan untuk muslim
wahai Zat yang Maha Dermawan, berikan kami sedikit dari kedermawanan-Mu ya Rabb. Sungguh sedikit banyak untuk kami dan bahkan berlimpahan untuk kami ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah,
Dosa-dosa yang kami lakukan, terlihat dan yang tak terlihat, yang tersembunyi dari mata-mata manusia dan dengan yang di hadapan matamu sama sekali tak tersembunyi. Ya Rabbi, aib yang ada dalam diri ini Kau mengetahuinya dan saudara-saudara kami tak mengetahuinya. Sembunyikan ini dari mata mereka dan jadikan ini adalah satu kekurangan yang kami yakini bahwa hingga kami mendapatkan kelemahan kami untuk menjadi hina di hadapan-Mu ya Rabb. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum. Wahai yang ketika dipanggil menyahut, wahai yang memanggil hambanya untuk berdoa. Ud'uli astajib lakum, doalah dan minta kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian. Begitu janjimu di dalam Qur'an-Mu, di dalam kalam gedimu, di dalam ucapan-Mu yang kekal. Engkau katakan bahwa kami akan berdoa kepadamu dan meminta agar kami yakin bahwa kami lemah di hadapan-Mu, tak punya apa-apa, sehingga kami harus bersandar kepadamu, wahai yang maha kuat. Ya Rabb, Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa karena kami tak banyak berdoa kepadamu, dosa ketika kami banyak khilaf di hadapan-Mu, dosa ketika hati ini banyak lalai dari mengingat-Mu. Ya Rabb, Ya Rabb, dosa-dosa yang tersembunyi, yang tak dilihat oleh mata-mata manusia di sekeliling kami, tapi Kau melihatnya dengan mata-Mu ya Rabbi, dengan ilmu-Mu ya Rabbi, dengan pengetahuan-Mu yang maha meliputi segalanya. Ampuni dosa tersembunyi kami ya Rabb, ampuni kesalahan tersembunyi kami ya Rabb, dan simpan rapat-rapat aib kami sehingga tak ada yang mengetahuinya kecuali Engkau dan diri kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Quwwatil Matin, wa Ya Rahimal Masakin, wa Ya Akramal Akramin. Ya Allah, 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 Ya Allah. Simpulan hadir malam Nisfu Sya'ban dan ampunan diberikan kepadanya, dosa-dosanya diampuni Allah, keluar dia dan bangkit dari majlis malam Nisfu Sya'ban. Lalu ia kotori matanya di jalan, lalu ia kotori tangannya setelahnya, lalu ia kotori hatinya setelahnya, lalu ia datang lagi kembali kepada Allah di majlis seperti ini dan bersimpuh di hadapannya, mengakui bahwa dirinya lemah untuk menghadapi maksiat-maksiat dan godaan syaitan, mengakui bahwa dirinya kotor dengan kotoran-kotoran maksiat dan dosa ini. Lalu di hadapan Allah ia meminta ampunan dan kesucian. Allah mendengar doanya dan Allah tak bosan mendengar doa dan permintaannya. Kemudian dia disucikan dan dia dibersihkan. Lalu ia bangkit dari majlisnya, lalu ia keluar dan ia kotor
kedatangannya. Ya Rabb, Kau begitu baik untuk kami ya Rabb. Jikalau manusia yang kami hadapi maka ia akan marah dan murka, tapi ketika Engkau yang kami hadapi, wahai yang maha pemurah dan yang maha bijaksana, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang, ternyata Engkau sambut kedatangan kami pendosa ini. Walaupun kami berkali-kali datang, tak Kau usir, tak Kau selalu Kau sambut dengan senyum dan kegembiraanmu, seperti halnya seorang ibu yang kehilangan anak lalu menjumpainya setelah itu. Ya Rabbi ya Rabb, jadikan kami terus suci dan bersih, jadikan kami terus datang kepadamu dan bertobat, dan Kau muliakan kami di dunia sebelum di akhirat. Datang hari wafat kami, hari-hari menjadi hari yang paling indah karena kami kembali kepadamu dengan tobat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, 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 ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah al-alimul azim, la ilaha illallah al-alimul azim, la ilaha illallah rabbul arshil karim, la ilaha illallah rabbul arshil karim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. Insyaallah wa ta'ala minal aminin, amin, amin. Terima kasih. Ya Habibana Nabi Syaillah Syailillah Syailillah Ya Imam al-Anbiya Syailillah
masih ketinggalan 1 rakaat ya. Di saat imam tahiyat akhir, si makmum ini tetap baca Fatihah, baca tahiyat akhir atau baca bacaan lain, tetap baca tahiyat akhir tetap baca tahiyat mengikuti imam. Jadi kalau imamnya baca tahiyat, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, kita masbuk. Ini bukan rakaat ke terakhir nih, masih ada rakaat yang masih dikerjain, tetap bacanya tahiyat mengikuti imam. Kemudian yang kedua, hukum fi'li dalam salat itu apa saja? Hukum fi'li, bukan hukum fi'li, rukun fi'li. Ya bukan hukum, rukun. Rukun fi'li ya diri, ruku, i'tidal, duduk di antara 2 sujud itu namanya rukun fi'li. Gerakan namanya, rukun gerakan. Lalu yang ketiga, jika ketinggalan baca Fatihahnya di rakaat kedua, gimana? Sama, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Kalau dia jadi masbuk, maka hukumnya hukum masbuk. Kalau dia jadi muafiq, hukumnya hukum muafiq. Sesuai dengan yang dibahas kemarin. Kalau masbuk bagaimana, kalau muafiq bagaimana. Jadi masbuk itu dan muafiq berlaku di setiap rakaat. Kalau masbuk rakaat pertama masbuk karena enggak cukup waktu baca Fatihah, ketinggalan Fatihahnya, maka jadi masbuk. Kalau rakaat kedua masbuk juga, enggak cukup waktu buat baca Fatihah, jadi masbuk lagi. Rakaat ketiga enggak cukup lagi baca Fatihahnya, jadi masbuk lagi. Maka bisa jadi 4 rakaat masbuk. Kalau di masbuk 4 rakaat berarti Fatihahnya enggak wajib semuanya, bagi dibaca sebagian, yang sebagian lagi ditanggung sama imam. Jadi masbuk itu, hukum masbuk bukan di rakaat pertama doang. Rakaat kedua bisa masbuk, ketiga bisa masbuk, keempat bisa masbuk, kelima bisa masbuk. Keempat bisa masbuk. Begitu. Allahu a'lam. Majelis yang akan datang di Masjid Husnul Khatimah Rabu tanggal 7 April di Masjid Husnul Khatimah, Jalan Pondok Jaya Raya, Pelamampang, Jakarta Selatan. Kurang lebih Rabu malam Kamis yang akan datang 7 April di Masjid Husnul Khatimah, Jalan Pondok Jaya Raya, Pelamampang, Jakarta Selatan. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة بشفاعة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم لا تحرمنا خيرا ما عندك لشر ما عندنا. اللهم بارك لنا فيما مضى من رجب وفيما بقي من شعبان، بلغنا رمضان في خير ولطف وعافية، وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واجتناب الآثام، واجعلنا فيه من المقبولين والمغفورين والمعتوبين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم